Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Berhubung materi cabang-cabang keimanan sudah selesai, di sini kita akan melanjutkan materi lain. Ya, kita lanjutkan materi yang lain, yaitu tentang penjelasan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Jadi ada sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat, nasihat-nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu saat beliau Ibnu Abbas itu membonceng Nabi. Wasiatnya tidak terlalu panjang tapi cukup bagus, dan sebagian ulama sampai mengarang kitab khusus menjelaskan wasiat tersebut. Di antaranya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau yang khusus membahas masalah ini, ya, judulnya Nurul Iktibas, Nur Al-Iktibas. Dan insyaallah kita mulai malam hari ini akan mengupas masalah tersebut dan tidak terlalu tebal. Nanti kalau sudah selesai baru kita pindah ke kitab ataupun pembahasan yang lain. Jamaah sekalian, sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah diriwayatkan dari beliau, dari beberapa ahli hadis, diantaranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam musnad beliau, dan juga Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dan selainnya. Ada sebuah kisah dari sahabat Ibnu Abbas ini yang kita akan baca. Ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di satu waktu dulu aku pernah membonceng Nabi, ya. Ibnu Abbas mengatakan aku dulu pernah membonceng Rasulullah SAW di atas kendaraan. Di kendaraan waktu itu ya onta. Maksudnya Ibnu Abbas waktu itu kan masih kecil. Jadi Ibnu Abbas itu termasuk kelompok sahabat yang masih muda umurnya. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar itu sahabat-sahabat yang masih sangat muda, bahkan sebagiannya kecil, masih kecil, ya, masih anak-anak waktu itu. Ya, sigor sahabah, kalau istilahnya itu sigor as-sahabah, sahabat yang masih muda. Lalu yang tua-tua kibaru sahabah seperti khulafa al-arba'ah itu, siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kibaru sahabah. Kalau Ibnu Abbas itu masih kecil. Ya, Ibnu Abbas itu masih kecil, termasuk Anas bin Malik itu masih kecil. Karena Anas itu pernah diantarkan ibunya ke rumah Nabi untuk menjadi khadim, menjadi pembantu, berkhidmat kepada Nabi itu umur 6 tahun. Kelas berapa kalau sekarang? Umur 6 tahun itu masih TK, ya. Hah?
masih TK, masih umur TK itu sudah dikirim ibunya ke Nabi SAW untuk menjadi pembantu beliau, khatib. Tapi hebatnya para sahabat-sahabat yang masih muda umurnya ini justru menjadi punggawa periwayat hadis Nabi. Makanya termasuk Anas bin Malik, termasuk Abdullah bin Umar itu termasuk golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, kalau yang paling tinggi Abu Hurairah. Ya. Tapi termasuk di situ sahabat-sahabat yang masih muda, masih kecil, seperti Anas dan seperti siapa Abdullah bin Umar. Termasuk Ibnu Abbas itu. Ya. Termasuk Ibnu Abbas. Dalam bait syairnya kan al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal bahru ka wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Syairnya sampai dibuat syair oleh para ulama itu. Jadi para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu yang paling banyak siapa? Sahabat Abu Hurairah. Itu paling banyak, Pak. Ini yang meriwayatkan paling banyak itu Abu Hurairah. Abu Hurairah yalih Ibnu Umar. Nomor 2 itu Ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat yang masih muda, kecil, tapi riwayatnya dari Nabi banyak. Ya, Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun dan Anas bin Malik. Wa Anasun dan Anas bin Malik. Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun Anas bin Malik wal bahru al-bahru itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu gelarnya Al-Bahr. Bahr itu lautan, karena Ibnu Abbas itu lautan ilmu. Anas bin Malik, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, dan terakhir istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang cerita Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Cerita Ibnu Abbas, dulu aku pernah membonceng Nabi, membonceng di kendaraan beliau, waktu itu onta ya, nggak seperti sekarang ya. Kemudian Nabi SAW sambil membonceng sahabat Ibnu Abbas ini berbicara kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil. Apa kata Nabi? Faqal ya gulam. Dalam riwayat lain pakai kalimat gulayim, menunjukkan kecil banget. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Gulam itu wahai anak kecil. Terus riwayat lain pakai gulayim. Gulayim itu lebih kecil lagi. Jadi memang wahai anak kecil, dipanggil Nabi sambil naik unta. Ibnu Abbas di belakang beliau. Ya, apa kata Nabi waktu itu kepada Ibnu Abbas? Ala u'allimuka kalimatin, maukah kamu aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Sambil goncengan ini Nabi menawarkan untuk mengajarkan Ibnu Abbas beberapa kalimat. Kalimat jamak dari kalimah, berarti beberapa kalimat pendek, enggak terlalu banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu yanfa'ukallahu bihin, yang semoga kalimat yang akan aku sampaikan kepada kamu itu bermanfaat untukmu, Allah memberikan manfaat untukmu. Ini sebagai pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sebisa mungkin pendidikan anak itu kita lakukan sejak dini. Transfer ilmu kepada anak itu kalau bisa sejak dini, sejak kecil itu sudah dikenalkan. Maka nanti mungkin lain waktu akan saya sampaikan kewajiban orang tua mengajarkan ilmu kepada anak itu dalam bab apa saja yang wajib awal dikenalkan kepada anak. Ya, kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang Nabi,
kenalkan tentang arkanul iman dan arkanul Islam, sholat. Itu hal-hal yang wajib sejak kecil kita sampaikan. Karena kata para ulama itu bahwa mengajari anak kebaikan sejak kecil itu seperti memahat di atas batu, nggak akan hilang sampai gede, sampai dewasa. Tapi kalau sudah gede baru diajari itu sulit. Sudah SMA baru diajak sholat itu sulit. Bukan tidak bisa ya, tapi sulit. Seperti menulis di atas pasir, menulis di atas pasir di tepi laut, kena ombak hilang. Kurang nyantol di pikiran. Karena apa? Sudah kegedean. Bukan tidak boleh ya, tapi idealnya sejak kecil anak itu kenal masjid, kenal Allah, kenal Quran, kenal Nabi, kenal rukun iman, rukun Islam sejak kecil, walaupun belum wajib. Jadi anak kita itu seperti itu. Memang sulit ya, mendidik anak itu lebih sulit daripada mencari makan untuk anak. Iya apa ya? Mudah mana mendidik anak sama memberi makan anak? Lebih mudah memberi makan. Gitu. Memberi makan, kita kasih makan anak, kita kasih pakaian, minum, itu sulit mungkin, tapi itu lebih gampang daripada mendidik anak. Ngajak anak sholat itu ya setengah mati. Ngajak ke masjid, ngajak ini, ngajak itu, yang ngajak puasa Ramadan, ngajak baca Quran, waduh setengah mati Pak. Apalagi anak-anak yang nanti itu kalau masih kecil mending, kecil itu kadang agak pecicilan tapi masih mending. Orang tuanya masih dirungok gitu kalau masih kecil, walaupun pecicilan, agak pecicilan. Tapi kalau sudah nanti usia ABG, usia labil itu, masuk SMP, masuk SMA itu setengah mati. Nah biasanya kegagalan pendidikan itu di usia itu. Nek berusal ya berusalnya di usia itu. Nek baik ya di usia itu. Luar biasa. Makanya sekarang itu banyak orang tua mengeluh mendidik anak sulit. Ya lebih sulit dari mencari makan untuk anaknya. Karena banyak gagal, akhirnya para orang tua itu cari solusi yang gampang, pondok kayak gitu. Tidak mau tahu, masukkan pondok. Itu belum solusi sebenarnya. Anak-anak yang output keluaran pondok itu yang berusaha juga banyak. Tidak menjamin. Karena mungkin di pondok merasa dikekang, keluar pondok merasa merdeka. Dia akan melakukan apapun yang dulu di pondok tidak boleh. Tidak mudah. Makanya kewajiban kita itu ikhtiar. Ada yang sejak kecil dididik pun besarnya sulit setengah mati. Nah di sini contohnya Nabi SAW untuk mengajarkan ke anak kecil. Ibnu Abbas waktu itu maka disebut ya gulam, wahai anak kecil, maukah kamu aku ajari kalimat-kalimat, beberapa perkara yang yanfa'ukallahu bihin, yang semoga Allah memberikan manfaat kalimat-kalimat itu untukmu. Untuk kapan? Untuk saat ini dan sampai tua, masa dewasamu, masa tuamu, sampai akhir matimu. Saya pribadi itu, maaf ya, mungkin kita sebagian berbeda pendapat. Saya pribadi itu termasuk orang yang tidak setuju anak kecil itu dipondokkan. Mungkin ada yang mondokkan anaknya, ya monggo, tapi pribadi saya itu saya paling tidak suka, paling menentang anak kecil dipondokkan. Anak kecil itu usia TK, usia SD, usia SMP itu kalau bisa jangan dipondokkan dulu. Ini saya tidak melarang memondokkan anak ya, tapi jangan dipondokkan dulu. Anak kecil itu masanya sama orang tuanya. Guru terbaik anak itu bapak ibunya.
Cari aja sekolah yang bisa PP, pulang pergi. Kalau TK ya jam 10 pulang. Memang itu usia TK itu jangan dipaksa untuk belajar sehari penuh. Nanti dewasanya dia akan berontak, jadi telat nakal. Nanti masa dewasanya dia akan berontak dan nakalnya setengah mati. Kenapa? Karena di masa kecil, masa-masa dia harus main itu dihabiskan untuk apa? Belajar. Dipaksa oleh orang tuanya, dipaksa oleh gurunya untuk belajar. Maka di sini Ibnu Abbas itu cuma main-main, gonceng Nabi. Sahabat-sahabat kecil itu seperti anak-anak yang lain, juga mungkin main kelereng, juga mungkin lari-lari gitu. Anak kecil usia TK itu belajarnya itu ya jam 10 pulang. Itu ideal, paling ideal itu. Masuk jam 7, jam 10 pulang. Terus sisanya apa? Untuk main. Karena masa itu masa main. Jangan sampai masa itu disuruh belajar dari jam 7 sampai jam 4 sore. Keliru. Nanti telat nakal. Maka saya itu pendidik, Pak. Jadi ngomong seperti ini cuma bukan katanya. Saya itu bosen sudah mengajar pondok itu sudah bertahun-tahun. Kalau digabung-gabungkan itu lebih dari 10 tahun jadi ngajar di pondok. Tapi sekarang nggak di pondok. Jadi tahu persis tahu. Murid saya sekian puluh, sekian ratus itu bagaimana kondisinya saya tahu. Jadi rata-rata memang, makanya waktu itu saya termasuk menentang anak kecil itu dipondokkan. Masa main suruh belajar. Nanti di masa harus belajar usia SMA, usia SMP kelas 3 suruh belajar, dia akan main. Dibalik, kenapa? Masa kecilnya nggak dapat waktu untuk bermain. Ini nggak sepele loh. Saya ngomong seperti ini memang memakai data dan fakta. Nek kata teman-teman ustadz saya itu telat nakal, dibuat di setting keliru. Jadi memang biar saja anak kecil kita, anak-anak kita itu jam 10 pulang. Di mana? Setelah pulang dari belajar jam 10 di rumah sama bapak ibunya untuk menikmati kasih sayang bapak dan ibunya. Setelah itu apa? Setelah nanti istirahat di rumah, main, silahkan main, biarkan saja main, karena itu masanya. Coba bapak ibu dulu waktu kecil seneng main apa mboten? Oh, seneng banget. Main itu mengalahkan makan dan minum. Artinya kita waktu kecil itu tidak makan tidak minum, atau telat makan minum tidak apa-apa, nggak terasa lapar dan haus, tapi kita bisa main. Karena bukti anak-anak yang dipaksa sejak kecil untuk belajar full, saya nggak mengatakan tidak boleh belajar ya, tapi dipaksa harus full dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu yang model full day school itu saya paling menentang itu. Sekolah kok full day school untuk anak usia TK, SD, ya itu tak tentang habis-habisan itu. Saya tidak setuju. Kalau mau buat TK Islam jam 10 pulang. Loh, saya ngomong seperti ini pakai bukti, Pak. Karena itu masa kebahagiaan anak untuk bermain itu hilang di masa itu. Coba ya bayangkan anak TK usia 6 tahun kan masuk TK, belajarnya jam 7, pulangnya jam 4 sore yang full day school tuh. Jam 4 sore pulang, sampai rumah kok lelah tidur, Pak. Nggak sempat merasa kasih sayangnya bapak ibunya, nggak sempat itu. Udah tidur kelelahan, besok berangkat lagi jam 7, jam 4 pulang. Apalagi yang mondok sejak TK, SD mondok, nggak pernah ketemu bapak ibunya berbulan-bulan. Kapan dia merasakan dekapan ibunya? Kapan dia merasakan disuapi ibunya? Kalau ngompol diganti ibunya, mandi dimandikan ibunya. Itu luar biasa, melekat pada otak anak sampai dewasa nanti. Di pondok dia harus mandi sendiri, ngompol harus sendiri, nyuci harus sendiri. Kalau sakit merasakan sendiri. Kasih sayang ustadznya, ustadzahnya, musrifnya di pondok itu enggak seperti kasih sayang ya Pak ibunya, enggak seperti kasih sayang
bapaknya. Saya itu dulu waktu ngajar di pondok ya, kalau malam jam 10, jam 11 tuh ada anak nangis mojok di luar pondok, mojok di luar, tak samperin begitu, tak cedai gitu. Kenapa nangis? Kangen ibu, pengen pulang. Nangis nunggu itu, nangis Pak, kangen ibu, kangen umi, kangen abi, pengen pulang. Apa enggak kasihan ya? Masanya belum mondok suruh mondok. Kita aja waktu kecil nggak pernah mondok, anak dipondokkan waktu sejak TK, SD sudah dipondokkan. 4 bulan sekali baru ketemu, ada yang sampai setahun sekali baru ketemu bapak ibunya. Jadi ini memang perlu dikoreksi. Jadi memang idealisme itu bagus, tapi kalau kita menekan anak, memprosir anak dalam hal seperti ini, itu tidak jadi bagus. Lihat saja. Dan saya amati anak-anak yang tidak ditekan itu malah besarnya baik, bagus, berprestasi. Mondoknya ya ada yang baru usia SMP kelas 3, ada yang baru usia SMA, malah bagus-bagus. Yang sejak kecil mondok malah na'udzubillah misalnya berusaha, kurang bagus. Jadi saran saya, ini pendapat saya loh ya, tapi kalau jamaah ada yang pokoknya saya dari TK harus saya pondokkan, monggo. Oh, itu juga pendapat saya. Jadi nggak harus sesuai, tapi saya menyampaikan ini karena dari lubuk hati saya pada dalam, karena saya pendidik, saya merasakan kalau jenengan kan nggak mungkin belum pernah mendampingi anak-anak pondok itu, bagaimana nangisnya, bagaimana mereka sampai meratap kangen bapak ibunya. Ada yang ditulis di bantalnya Pak, bantalnya penuhi tulisan kangen umi, kangen abi, nangis itu. Saya bukan orang tuanya, saya nangis kok, merasakan kangennya mereka untuk ketemu bapak ibunya gitu. Saya tuh pernah mondok ya, awal mondok itu saya tuh lulus SMA. Iya, saya lulus SMA baru mondok. Itu lulus SMA Pak, saya mondok di Jawa Timur itu. Pertama kali saya sampai di pondok itu, pertama kali yang saya pikirkan apa? Pulang. Bayangkan itu, lulus SMA. Jadi tiba di pondok waktu itu ba'da asar. Saya rencana itu ba'da isya mau pulang. Ya, itu sudah lulus SMA, walaupun bertahan tapi luar biasa beratnya itu. Jadi kalau yang masih kecil-kecil cari saja sekolah Islam yang TK ya jam 10 pulang, terus nanti di rumah main, biar main sepuas-puasnya anak TK itu, biar ketemu bapak ibunya sepuas-puasnya. Nanti SMP cari SMP yang masih pulangnya sampai jam 2. Baru SMA kalau mau dipondokkan monggo, karena itu sudah mandiri. Itu pendapat saya sih, tapi kalau tidak sepakat boleh. Ya, karena saya juga pernah punya anak yang saya pondokkan sejak kecil, dan sekarang sudah enggak. Anak saya yang sekarang sudah tidak saya pondokkan sejak kecil. Kemudian Nabi menawarkan kepada Ibnu Abbas, saya itu di skip dulu ya, nanti panjang jadi. Ditawari seperti itu, apa jawaban Ibnu Abbas? Faqultu bala. Ya Nabi, oke, siap Nabi, saya siap diajari beberapa kalimat yang bermanfaat dari Anda, wahai baginda Rasul. Apa kalimat yang akan diucapkan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Ada beberapa kalimat, jemaah sekalian. Saya potong ya, karena nanti biar berseri, saya potong yang awal dulu. Kalimat pertama kata Nabi SAW, faqal ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, dalam riwayat lain amamaka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Nah, saya terangkan dulu. Di sini Nabi SAW memerintahkan Ibnu Abbas untuk menjaga Allah. Maksudnya apa? Menjaga Allah di sini maksudnya menjaga
huquqahu, ya, menjaga hududallah, menjaga batasan-batasan Allah, huquqahu, hak-haknya Allah, wa nawahiyahu, dan larangan-larangan Allah. Jadi maksudnya menjaga Allah itu bukan Allah butuh penjagaan kita, Pak, enggak mungkin, karena Allah itu apa? Pencipta, al-khaliq. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada alam semesta. Jadi ini memahami hadis seperti ini perlu bimbingan ulama. Kalau panjenengan memahami secara tekstual bahaya, Pak. Allah kok saya perlu dijaga oleh makhluknya, oleh kita? Enggak, bukan. Menjaga Allah maksudnya apa? Menjaga batasan-batasan Allah, hak-haknya Allah, dan larangan-larangan Allah. Ketika kita berada di hadapan perintah Allah, al-wuqufu inda awamiri, kita berada di hadapan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak, wajib, sunnah, dan sebagainya. Maka apa? Bil timsali, dengan imtithal, melaksanakan perintah tersebut. Jadi monggo ya, kita berusaha, kita bersama gitu. Maksudnya kami bukan kemudian wow ini yang sudah paling sempurna, tidak. Jadi kami walaupun berbicara di sini, kami juga baru berusaha belajar untuk berusaha apa? Menjaga Allah dengan cara apa? Menunaikan perintah-perintah Allah. Perintahin apa mawon? Banyak perintah Allah nih. Kula tanglet sampai jenengan. Perintah Allah kalih larangannya Allah niku kathah pundi? Hah? Perintah kalih larangan. Atau ngeten, jangan perintah ya. Yang diperbolehkan Allah sama yang dilarang Allah niku kathah pundi? Lebih banyak yang diperbolehkan apa sing dilarang? Bolehkan niku langkung kathah. Sing dilarang niku namung sithik, ning abote setengah mati. Gitu. Padahal larangan niku sedikit, lebih banyak napa yang diperbolehkan. Perintah dilaksanakan, istinab niku menjauhi. Istinab niku menjauhi. Dan di hadapan batasan Allah jangan melampaui. Intine niku menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ya, kalau nanti tinggalkan batasan jangan enak tak mlebu swarga niku. Orang masyarakat niku harus diberikan napa? Diberikan dijak sing seneng-seneng mawon, ampun diwedeni terus. Diwedeni akhirnya mboten gelem ngaji malahan. Nggih wedi. Lha napa mbok angger ngaji diwedeni wedi malah mboten gelem ngaji. Nyang masjid kok dadi serem gitu. Kayaknya ra mungkin mlebu swarga gitu. Malah mboten gelem salat akhirnya. Nah niki digampang ya mawon. Mlebu swarga niku sederhana mawon. Nggih. Insyaallah. Dalam sebuah hadis, dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda lagi, Innallaha faradha faraid, fala tutayyi'uha. Allah niku mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan kewajiban. Sing kewajiban niku nggih nanti nggih, contohnya napa salat 5 waktu sing fardhu niku. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, dan lain-lain. Ini kan fardu. Ini sing diutak-utak ini sholat. Pokoknya sholat ini pembuka surga, Pak. Jadi memang sing diutak-utak sholat, poso, zakat, haji. Tapi ini kan khusus bagi yang mampu. Jenengan pun mampu gak daftar. Ampun ditunda-tunda. Perkara nanti kok dereng dipanggil daftare niku is dipanggil Allah. Niku mboten napa-napa. Insyaallah pun dihitung nih niatnya pun dihitung, Pak. Nek sulit haji nggih umrah riyen mawon. Umrah.
ampun disia-siakan. Kita berusaha untuk menunaikan perintah fardu. Pertama niku sing fardu riyin. Idealnya nggih fardu langsung diiringi oleh hal-hal yang sunnah. Tapi kalau tidak bisa ya fardu dulu. Ampun sholat 5 waktu dereng wis sholat tahajud. Sholat 5 waktu urung ya tahajudan. Niki nggih kleru. Apa ora oleh nggih oleh mawon niki maksudnya nggih kleru tahapane. Lah mungkin nek tahajud orang sholat 5 waktu ning tahajudan terus meninggal niku ijik bermasalah, Pak. Ning nek jenengan pun sholat fardu 5 kali urung tahajud ndak bermasalah. Karena kalau yang 5 waktu niku hukumnya apa, Pak? Wajib. Tahajud hukumnya apa? Sunnah. Kan ngoten. Paham nggih? Ampun sing sunnah riyen tapi sing fardu. Enten misalkan suami sedekah neng dinti ya, istrine ra tau kei blonjo. Niku nggih kleru. Nggih ibu-ibu boleh protes nggih. Ini uang belanjane kok seret. Malah dintekke nggih sedekah umpamane niku nggih kleru. Sedekah utama niku sedekah wajib kepada napa ke keluarga. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi melanjutkan wa haramat fala tantahikuha, dan Allah itu juga mengharamkan beberapa perkara haram jangan kamu lakukan. Nggih, perkara haram niku nggih banyak ya. Dari ya tidak sholat ini kan perkara haram, meninggalkan sholat, berzina, kemudian napa mencuri, minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Jangan sampai kita napa kita lakukan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah niku hadda hududan, memberikan batasan, membuat batasan-batasan jangan kamu terjang. Batasannya Allah niku kan ibaratnya ten niki ada napa pager, ada pager nggih. Pager niki batas, tidak boleh ke sana. Nek jenengan di sini sampai nerjang itu berarti menerjang batasan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Hududullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk menjadikan diri kita termasuk tadi, nggih, ihfazillaha ya yahfauka. Tolong jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nek kita sudah bisa melaksanakan tadi, Pak, nggih. Menjaga Allah niku sudah saya terangkan dan sudah bisa kita lakukan. Napa? Imbalannya adalah tajidhu tujahaka au tajidhu amamaka. Kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah di hadapan kita ini. Oh ya Allah, tidak mungkin, Pak. Itu niki majaz. Kalimat majaz yang dimaksud bukan Allah di hadapan kita secara hakiki, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepada kita saat kita sudah menjaga Allah. Jadi dengan kita misalkan menjaga sholat, kita menjaga puasa Ramadan, menjaga perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, dan juga tidak menerjang daripada batasan-batasan Allah, nanti Allah akan memberi kepada kita pertolongan, akan memudahkan urusan kita. Jadi ngeten nggih, kita niku hendaknya melakukan dulu baru kita ini akan mendapatkan sesuatu. Ibaratnya ngeten, orang kerja ya. Orang kerja niku kan kerja dulu baru mendapatkan apa? Imbalan. Kita bayaran. Masa bayaran dulu baru kerja kan nggak mungkin. Kita kerja dulu baru mendapatkan apa? Bayaran. Demikian juga kita kepada Allah,
Kalau kita ingin pertolongan Allah, kemudian dari Allah, barokah Allah, dan nanti lebih anunya di akhirat kelak, ya dimudahkan urusan kita, maka apa? Kita harusnya melakukan hal yang harus kita lakukan dulu. Termasuk misalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan kita tinggalkan, perkara yang haram kita tinggalkan, batasannya Allah jangan sampai diterjang. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan imbalan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, nanti Allah jadikan jalan keluar, makhraja. Orang takwa kan mesti meninggalkan larangan, melaksanakan perintah, Pak. Nek kita misal kok saya ada masalah kok ruwet kok ditimpa gini-gini kok susah kondisi, coba kita koreksi tadi makna menjaga Allah tadi. Mungkin ada perintah yang masih kita sepelekan, mungkin masih ada larangan yang masih kita terjang. Ini dikoreksi, insya Allah nanti dimudahkan. Rezeki juga begitu, Pak. Rezeki juga begitu, dimudahkan rezeki ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, terlebih nanti di akhirat nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya akan saya sampaikan beberapa perkara yang hendaknya kita jaga. Nanti akan disebutkan tentang masalah sholat, tentang masalah bertoharoh, wudhu, ya, menjaga wudhu, menjaga sholat, menjaga sumpah, menjaga ini. Insya Allah nanti akan kami sebutkan di waktu yang berikutnya. Mungkin ini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kami pribadi, dan mudah-mudahan manfaat juga untuk jamaah yang kami muliakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabillahi taufiq wal hidayah.